Selamat pagi sahabat El Shaddai. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya saudara ada dalam keadaan baik dan semua berkat pertolongan Tuhan. Saudara, sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, semangat, dan sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Mari bersatu sejenak dan kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Kau sudah bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-27 yang berkata begini: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat firman di pagi hari ini secara lengkap tertulis dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37 yang diberi judul Orang Samaria yang Baik Hati. Saudara yang terkasih, suatu hari ketika Yesus selesai mengajar, datanglah seorang ahli Taurat atau seorang ahli kitab suci. Dia datang menghampiri Yesus untuk bertanya. Namun sesungguhnya pertanyaannya ini hanya ingin mencobai Yesus. Dia bertanya begini, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Pada waktu itu Yesus tidak serta-merta menjawab pertanyaan tersebut, tetapi Yesus balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Kemudian Yesus memberikan sebuah cerita atau kisah tentang orang Samaria yang baik hati untuk menjelaskan kepada ahli Taurat itu tentang hakikat atau definisi dari kasih yang sesungguhnya. Karena ahli Taurat ini hanya mengenal kasih akan Tuhan saja. Menurut dia, melayani di mimbar, melayani umat, itu sudah cukup. Dan itu berarti dia sudah mengasihi Allah. Namun dalam kisah ini, Yesus Kristus menjelaskan bahwa jika kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mampu mengasihi sesama kita. Dan itu yang belum dipahami oleh ahli Taurat tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat itu, Yesus harus memberikan suatu contoh atau suatu kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus memberikan contoh atau gambaran hidup kekristenan kita saat ini. Jadi contoh atau cerita ini bukan saja untuk ahli Taurat, tetapi untuk kita semua yang mengaku orang-orang percaya. Ada 3 contoh yang Yesus gambarkan dalam cerita ini, yaitu yang pertama orang Lewi. Orang Lewi adalah mereka yang diangkat sebagai imam di gereja. Dan yang kedua ahli Taurat. Seperti yang dikatakan tadi, ahli Taurat adalah ahli kitab suci, pakar kitab suci, orang-orang teolog, penafsir kitab suci. Dan yang ketiga, orang Samaria. Saudara, orang Lewi dan ahli Taurat adalah orang yang hidup keagamaannya begitu tertib. Mereka sangat memelihara hukum Tuhan dan mereka itu adalah gambaran pelayan-pelayan yang melayani di mimbar, di rumah-rumah ibadah, yang melayani umat. Tetapi sayangnya mereka tidak pernah peduli dengan penderitaan orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka merasa bahwa dengan cara pelayanan seperti itu di mimbar, di rumah-rumah ibadah, itu tandanya mereka sudah melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan. Sehingga mereka memang tidak memiliki kepedulian kepada nasib orang-orang di sekitar mereka atau sesama mereka. Mereka berasa bahwa
Apa yang terjadi di sekitar mereka itu bukan urusan mereka. Urusan mereka adalah melayani di rumah Tuhan. Jadi menurut anggapan mereka, perintah Tuhan itu hanya sebatas pelayanan khotbah atau pelayanan-pelayanan di mimbar. Menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu bukanlah menjadi bagian mereka, itu bukanlah menjadi urusan mereka. Dan yang menarik di sini adalah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini adalah gambaran orang yang dianggap tidak layak berdiri di hadapan Tuhan. Bagi orang Yahudi, orang Samaria ini tidak berhak untuk datang mengadakan kebaktian di Yerusalem. Tetapi justru orang Samaria ini mampu melakukan atau mengaplikasikan kasih yang sesungguhnya. Dia merasa bahwa korban perampokan menurut kisah ini adalah seseorang yang perlu ditolong. Orang itu berhak hidup seperti manusia lainnya. Orang Samaria ini tidak peduli kebangsaan apa orang yang dirampok itu, atau agamanya apa, siapa dia, apakah dia miskin atau kaya. Yang dia pikirkan adalah nyawa orang yang dirampok itu harus diselamatkan. Dan kemudian orang Samaria ini membawa orang yang dirampok ini ke dalam penginapan, dan dia berjanji kepada kepala penginapan itu untuk nanti ketika dia kembali dari perjalanannya, dia akan melunasi biaya pengobatannya. Saudara yang terkasih, sahabat Garisade Ministry, setelah Yesus menceritakan perumpamaan atau cerita atau kisah ini, Tuhan Yesus bertanya kembali pada ahli Taurat tersebut dalam ayatnya yang ke-36. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, atau dari orang yang dirampok tersebut? Dalam ayatnya yang ke-37, ahli Taurat ini berkata, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, benar, pergi dan perbuatlah seperti itu. Saudara, jawaban ahli Taurat itu sangat benar, sehingga Yesus berkata dan menyuruh ahli Taurat itu pergi dan perbuatlah seperti apa yang kau katakan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita belajar merenungkan ayat firman Tuhan ini tentang kisah orang Samaria yang baik hati, maka ada hal yang harusnya menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita orang percaya, bahwa ketika kita mengasihi Yesus, maka ada bentuk tindakan, ada aplikasi yang harus kita lakukan sebagai bentuk kasih kita terhadap Yesus Kristus. Saudara, Yesus tidak pernah melarang kita pergi beribadah, kita melakukan kegiatan kerohanian, kita bersekutu bersama orang-orang beriman, atau kita melayani Tuhan, karena itu adalah bentuk kasih kita kepada Kristus. Namun ada hal yang lebih dari itu yang Tuhan ingin kita pahami, dan Tuhan ingin kita mengerti bahwa bentuk kasih kita kepada Kristus bukanlah hanya dinyatakan di atas mimbar, tetapi harus ada aplikasinya. Maksudnya, bentuk kasih kita kepada Kristus harus berada atau harus memiliki dua arah, yaitu vertikal ke atas, kasih kita kepada Allah, dan horizontal, yaitu kasih kita kepada manusia. Saudara, mungkinkah orang Kristen yang katanya mengasihi Allah dan yang kita lihat taat, tetapi dia tidak mampu bersikap manusiawi seperti contoh orang Lewi dan ahli Taurat? Atau mungkinkah seseorang yang gemar beribadah, gemar menyembah Tuhan, gemar menyembah, gemar berdoa, tidak peduli dengan apa yang dilihatnya? Mungkinkah seorang pelayan Tuhan bisa cuek dengan apa yang dia lihat di sekitarnya? Mungkinkah seorang pelayan Tuhan bisa cuek dengan orang-orang yang
nyata-nyata membutuhkan pertolongannya? Tentu tidak mungkin. Namun jika kenyataannya seperti itu sangat miris sekali, bukan? Coba kita renungkan dan perhatikan, bukankah itu yang sekarang terjadi saat-saat ini? Di tengah-tengah kekristenan kita saat ini, semakin tinggi teologianya, semakin pintar melayani, semakin dipakai Tuhan, semakin diurapi, semakin egois, dan tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Kepada orang-orang yang dikenal saja, terkadang mereka lupa atau tidak peduli lagi, apalagi ketika disuruh mengasihi atau menolong orang yang tidak dikenal. Saudara, di era digital, di era yang kata orang siapa lu siapa gua, hal inilah yang terjadi di depan mata kita. Dan kalaupun ada anak-anak Tuhan yang mengasihi mereka, yang membutuhkan pertolongan, lebih cenderung anak-anak Tuhan ini mengasihi dan menolong keluarga mereka sendiri, saudara mereka sendiri, bahkan jemaat yang berada di gereja mereka sendiri. Saudara, kisah ini sangat menarik karena kisah ini berisi pesan khusus bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang rindu menikmati kekekalan di sorga bersama dengan Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan, Yesus ingin kita belajar. Mari buka mata, mari buka hati kita tentang bagaimana mengaplikasikan kasih itu sendiri. Ternyata saudaraku, kasih itu tidak hanya cukup kita terapkan kepada keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, atau sesama orang seiman yang berada di gereja atau yang kita kenal. Kristus mengajarkan bentuk kasih yang berbeda dengan cara berpikir orang-orang dunia. Mari perhatikan Lukas 6 ayat yang ke-32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki perbedaan. Orang dunia mengasihi orang yang mereka kenal. Orang dunia menolong orang yang mereka kenal, atau mereka membantu hanya terbatas kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan itu adalah hal yang wajar. Itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena firman Tuhan katakan tadi, orang-orang dunia tidak mengenal Kristus pun melakukan hal-hal yang sama. Namun saudara, ada hal yang luar biasa yang membedakan kita dengan orang-orang dunia ini, yaitu jika saya, saudara, mampu mengasihi orang, mampu menolong orang yang tidak kita kenal. Firman Tuhan berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, mengasihi Kristus tidak hanya cukup dengan rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah, rajin melayani, rajin berliturgi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Memang benar, semua itu harus kita lakukan dengan baik karena semua itu sangat penting, tetapi tidak boleh hanya berhenti sampai di situ saja. Karena apalah arti semua kebiasaan baik itu, apalah arti semua kebiasaan baik yang kita lakukan jika kita tidak mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena mengasihi Allah itu dibutuhkan tindakan yang nyata. Dan jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, maka pasti kita bisa mengasihi sesama kita, yaitu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita.
Yakobus 2 ayat 20b berkata, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Saudara, Yesus Kristus begitu mengasihi kita, mengasihi saudara, mengasihi saya, juga mengasihi setiap orang yang ada di dunia ini. Dia tidak pernah memandang hina siapapun, bahkan dia korbankan dirinya untuk kita, agar setiap kita percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dia, Yesus, sudah membuktikan kasihnya, bahwa dia begitu mengasihi setiap kita anak-anaknya tanpa dia melihat latar belakang kita. Apakah saudara sudah menerima atau sudah mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita? Jika sudah, mari buktikan bahwa kasih yang kita miliki, kasih yang berasal dari Yesus Kristus, bukan hanya isapan jempol, bukan hanya sekedar kata-kata atau sekedar pengetahuan di dalam firman Tuhan, tetapi kasih itu harus kita lakukan di dalam tindakan yang nyata. Mari saudara, buktikan bahwa kita berbeda dengan orang-orang dunia. Buktikan bahwa kita mampu mengasihi mereka dengan kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Kasih yang tidak mengenal perbedaan, kasih yang tulus, tidak ada pamrih, kasih yang berasal daripada Tuhan, yaitu kasih yang menyelamatkan, yang menjadikan saya dan saudara sebagai milik kesayangannya. Saudara, kasih yang berasal dari Yesus tidak pernah membedakan, tidak pernah pilih-pilih kasih. Jika kita mampu mengasihi sama seperti kasih Yesus, maka kitalah pemenang-pemenang yang akan menikmati janji Tuhan akan kehidupan yang kekal. Saudara yang terkasih, mengasihi orang yang mengasihi kita itu adalah hal yang biasa. Menolong orang yang kita kenal itu adalah hal yang wajar. Namun, mengasihi serta menolong orang yang tidak kita kenal, itu namanya anak Tuhan, dan itu baru luar biasa. Mari aplikasikan kasih seperti yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya pintar ngomong, jangan kita hanya pintar berkhotbah, tetapi nyatakanlah perbuatanmu melalui tindakanmu dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga engkau menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ada perbedaan yang menyolok antara orang-orang dunia dan kami yang mengakui diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan kami yang kami dengar hari ini, kami boleh mewujud nyatakan tindakan kasih dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami mengasihi Tuhan, kasih yang tidak pernah membedakan, kasih yang tulus. Ajar kami mengasihi orang-orang di sekitar kami, entah itu orang-orang yang kami kenal maupun orang-orang yang tidak kami kenal. Kami mau mengasihi Tuhan sama seperti Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami motivasi, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Teruslah menyertai dan memberkati langkah kami Tuhan. Terangi jalan kami dengan terang firman-Mu, agar kehidupan kami dari waktu ke waktu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, jadilah pemenang-pemenang dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari jangan jadi orang yang biasa-biasa seperti orang-orang dunia, tapi jadilah orang-orang yang luar biasa. Tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah prokes. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.